Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang update dari TC Timnas Indonesia yang sedang berlangsung di Turki, yakni Ivar Caner dan juga Rafael Struijk yang telah tiba di Turki dan mulai menjalani latihan fisik yang keras. Tentu ini adalah berita baik bagi kita semua ya teman-teman, karena kita menunggu para pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa untuk juga gabung bersama skuad Garuda yang sedang menjalani TC secara serius dalam rangka persiapan untuk nanti bermain di Piala Asia awal tahun depan. Dan memang kita semua tentunya penasaran kenapa ya para pemain diaspora ini terlambat gabung ke TC. Bahkan sebelumnya ada berita tentang Jordi Amat bahwa yang bersangkutan sedang berlibur. Tentu berita semacam ini adalah berita yang perlu diklarifikasi dulu, yang perlu ditelusuri dulu ya sebelum kita percaya. Dan ternyata itu adalah berita yang tidak benar, alias hoax. Karena ada klarifikasi juga dari Coach Sintayong, bukan klarifikasi sih, ada informasi lah ya dari Coach Sintayong bahwa Jordi Amat sedang menjalani pemulihan cederanya, yakni cedera bahu di Spanyol. Dan kemudian dia sudah gabung ke Turki juga. Jadi ya saya pikir kita juga harus lebih bijak menyebarluaskan informasi di sosial media. Jangan sampai kita menyebarluaskan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang justru bisa memecah belah kita semua. Karena yang paling penting sekarang yang perlu kita lakukan adalah mendukung para pemain dari Timnas Indonesia agar mereka bisa tampil sebaik mungkin nanti di Piala Asia. Jadi akan lebih baik kita memberikan support aja sekarang ya, dan bukan waktunya untuk memberikan kritik. Apa yang mau dikritik sekarang? Persiapannya sudah bagus. Ada 2 pekan lebih TC di Turki, ada nanti 3 kali laga uji coba. Ini kan persiapannya sudah bagus. Dan kita lihat fasilitasnya juga yang disiapkan, fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan bagi para pemain Timnas Indonesia. Jadi ini sedang berjalan on the right track. Gak ada salahnya juga kan kita mendukung. Nah kembali lagi kepada para pemain diaspora Indonesia yang memang terlambat ya, gabung dengan skuad Garuda di Turki ya karena memang mereka masih menjalani kewajiban mereka membela klub mereka masing-masing. Jadi ya tentu mereka harus dulu menyelesaikan tugas mereka di klub baru kemudian mereka berangkat ke Turki. Dan memang belum lengkap juga skuad Garuda kan, tapi ya rencananya pada tanggal 1 Januari tahun depan 3 pemain yang memang masih belum gabung yakni Alkan Beget, Sandy Walsh dan juga Justin Hubner akan gabung juga dengan skuad. Dan memang walaupun mereka terlambat, ya bukan berarti bahwa mereka sebelumnya tidak menjalani latihan. Ini kan beda dengan para pemain yang sebelumnya bermain di kompetisi domestik. Kan kompetisi domestik itu kan sudah break ya, sudah berhenti untuk sementara kan. Karena agar para pemain dari Timnas Indonesia ini bisa menjalani persiapan kan. Kalau nggak salah terakhir main itu pada tanggal 18 Desember ya, saya lupa juga ya. Terakhir main Liga 1 kan. Artinya memang kalau kompetisi domestik kan sudah break. Tapi pemain-pemain yang bermain di Eropa kan mereka masih latihan bersama klub mereka masing-masing. Dan kita tahu lah latihan di Eropa dan latihan di Indonesia kan beda total ya. Tapi tetap saja mereka mengikuti menu latihan yang memang keras. Menu latihan dari Sintayong yang memang keras. Dan saya pikir inilah momen bagi Sintayong untuk bisa menyatukan para pemain. Tentu harus juga disiapkan selain fisik adalah mental mereka yang kuat. Karena ketika nanti mereka turun untuk bermain, untuk bertanding di Piala Asia, ya mereka sudah harus punya yang namanya kepercayaan diri. Bukan overconfident, tapi mereka harus percaya diri juga. Jangan sampai nanti sebelum bertanding mereka sudah takut. Dan ini berlaku juga untuk para pemain diaspora Indonesia. Ya itu, para pemain keturunan Indonesia berlaku juga. Karena ini juga pengalaman baru kan bagi mereka bermain di Piala Asia kan. Sebelumnya kan kalau ada yang bermain bagi timnasnya, timnas Belanda gitu kan, di U17 atau U21 kan mainnya kan di Piala Eropa. Ini kan Piala Asia juga gak gampang gitu, karena nanti lawannya juga kan ada tim-tim yang berkualitas, apalagi nanti kalau Indonesia lolos ke babak selanjutnya kan mungkin nanti ketemu lawan yang lebih kuat lagi. Jadi kita juga sebagai pemain ke-12, kita juga harus percaya bahwa segala bentuk persiapan yang dilakukan ini adalah persiapan untuk membentuk timnas yang memang kuat, supaya jangan terulang pembantaian yang sebelumnya lawan Irak kan dengan skor 5-1. Tapi sebaliknya, seperti yang pernah saya katakan, jangan sampai nanti ada alasan juga dari Sintayong jika nanti Indonesia tidak bisa mendapatkan satupun poin di fase grup. Ya dong, nggak bisa alasan lagi nih karena ini fasilitasnya sudah disiapkan, sudah ada 3 laga uji coba. Jadi ini juga adalah ujian bagi Sintayong untuk membentuk
timnas yang kuat yang bisa bermain secara rapi. Kalau mau bermain secara rapi, artinya chemistry di antara para pemain ini harus bagus. Karena yang dilihat dalam sebuah permainan sepak bola itu bukanlah permainan secara individu, kan kita sama-sama tahu itu ya. Jadi yang penting nih teamworknya harus bagus. Seperti yang selalu saya katakan, only teamwork makes the magic work. Jika teamworknya tidak ada, para pemain bermain tidak sinergis antara satu sama lainnya, gak mungkin mereka akan bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi walaupun nanti kita tahu bahwa Shin Tae-yong akan melakukan beberapa perubahan di line up ya dari 3 laga uji coba ini, tapi bukan berarti dia tidak tahu komposisi pemain yang pas. Enggak, tentu dia sudah tahu sekarang komposisi pemain yang pas, siapa-siapa saja yang akan bermain sebagai starter. Terutama di pertandingan pertama lawan Irak. Tapi tentu dia perlu melakukan perubahan di line up nanti di 3 laga uji coba untuk melihat kesiapan dari para pemain. Artinya apakah para pemain secara fisik ya, physically itu sudah siap, dan tentu secara mental, karena lawannya di laga uji coba juga kan bukan tim yang lemah. Pertama ada Libya ya 2 kali, kemudian Iran tentu lebih kuat dari Libya. Nah kembali kepada para pemain diaspora yang hadir ya, tentu mereka juga bisa transfer ilmu kepada pemain-pemain yang memang bermain di kompetisi domestik. Inilah momennya bagi mereka, kan TC ini kan cukup panjang ya. Dan saya harapkan juga para pemain dari timnas Indonesia ya, siapapun itu, mau yang diaspora Indonesia, mau yang dari kompetisi domestik, ya janganlah main sosial media. Saya pikir gak perlu juga. Kalau mau ada update, ya kita bisa melihat update tersebut kan dari akun sosmed PSSI kan, atau dari akun sosmed timnas Indonesia. Udah lebih baik begitu. Maklok yang setahu saya sudah memberikan informasi sebelum dia berangkat ke Turki bahwa dia tidak akan aktif di sosmed dan akun sosmednya akan dipegang oleh timnya. Nah sejauh ini belum ada update juga, dan bagus seperti itu. Dan juga ini latihan fisik ini gak gampang loh bagi para pemain. Apalagi bagi para pemain muda gak gampang loh bagi mereka. Apakah itu Rafael Struijk, Ivar Jenner, atau juga Jesslyn Hübner nanti gak akan gampang. Karena cara latihan Shin Tae-yong ini beda untuk fisiknya. Apalagi kita tahu ya bahwa timnas Korea kan wah fisiknya kuat-kuat ya. Bahkan banyak yang mengatakan tuh mungkin paru-paru mereka 3 tuh. Karena napasnya gak habis-habis. Nah itulah yang coba dilakukan oleh Shin Tae-yong. Jadi biarkanlah dia bekerja. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau memang perlu dikritik ya kita kritik. Sekarang ini bukan waktunya menyebarkan berita-berita yang memang gak jelas. Buat apa juga. Nanti yang ada kita terpecah belah. Buat apa? Kita kan harus bersatu. Kita kan sebangsa setanah air. Jadi saya membuat konten ini untuk menjelaskan bahwa para pemain diaspora itu terlambat hadir ya karena memang mereka punya tugas mereka juga di klub masing-masing. Kan mereka harus menjalani juga dong kewajiban mereka di sana kan. Bahkan Elkan Bagot kalau nggak salah sudah masuk di tim utama kan yang bermain di laga divisi championship kan bagi Ipswich Town. Kan bagus kan, kita bangga dong. Jesslyn Hübner sebelumnya masuk ke tim utama Wolves untuk pertandingan Premier League. Ya masa terus kemudian mereka harus meninggalkan klubnya kalau belum dikasih izin, ya kan? Jadi mereka menunggu dulu izin tersebut. Nah, ketika sudah dapat ya mereka berangkat. Dan saya yakin para pemain diaspora Indonesia akan bisa menyatu dengan para pemain lainnya. Kenapa enggak? Pasti. Saya yakin karena sepak bola itu adalah permainan secara tim. Bukan 1 lawan 11, tapi 11 lawan 11. Tinggal masalah komunikasi di atas lapangan saja. Nah, maka itu TC ini cukup panjang kan, lebih dari 2 pekan. Nah, seandainya para pemain ini tidak bisa menyatu di atas lapangan, ya siap-siap saja dibantai nanti di Piala Asia. Karena komunikasi di atas lapangan itu penting, bukan saja di antara para pemain yang bermain di suatu lini, artinya bukan saja di antara para pemain yang bermain di tengah, tapi harus ada sinergi dari lini pertahanan ke tengah dan juga ke depan. Dan memang sih kita tahu bahwa kesulitan bagi para pemain itu adalah untuk bisa mengatur tempo permainan. Nah maka itu saya harapkan Shin Tae-yong juga akan memberikan pemahaman kepada para pemain bagaimana bisa kontrol the rhythm. Jadi mengontrol irama permainan, jangan sampai terburu-buru terus memberikan bola ke depan. Karena nanti lawan tim seperti Irak, Vietnam dan juga Jepang mainnya harus sabar. Kalau terburu-buru kehilangan possession, kehilangan penguasaan bola ya para pemain tim lawan nanti punya kesempatan untuk build up attack. Justru kalau bisa membuat mereka frustasi, jangan memberikan mereka ruang. Nah semua itu sekarang kembali ke persiapan dari timnas Indonesia. Jadi saya senang juga dengan berita bahwa Ivar Jenner dan Rafael Struijk sudah gabung, mereka sudah menjalani latihan, dan pemain-pemain lainnya yang masih belum hadir, 3 pemain tersebut yang tadi saya informasikan, mereka akan segera hadir juga. Jadi nanti kalau sudah lengkap, nah udah tentu itu akan memudahkan Shin Tae-yong juga untuk menyatukan para pemain. Dan saya yakin sih para pemain jika bisa menyatu, mereka akan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan nanti saya akan membuat konten lagi teman-teman
H-1 sebelum Indonesia bermain di laga uji coba lawan Libya pada 2 Januari nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.